Saya akan bahas soal tutorial 2 yang udah diberi tanda biru. Selama membahas ini nanti kalau nggak paham tanya ya, jangan diam aja, tanya. Kalau ragu, kenapa gitu? Tanya gitu, jangan diam aja, rugi. Nanti kalau diam aja nggak bisa, numpuk. Kalau udah numpuk ya ketemu tahun depan nanti. Semester 1 lagi. Oke, yang 1A dulu. Jika grafik fungsi f melalui 1,7, maka f1 berapa? Tuh kan ini. Kerjaan anak SD kan? Saya sebut gitu nanti nggak berani bertanya lagi. Jadi arti ini adalah x-nya 1, y-nya 7. Grafik fungsi ganjil yang memuat ini juga akan memuat titik berapa? 1, tadi saya salah jawab di FMIPA 1,9. Mereka diam aja, biarin aja. Paham nggak? Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut. Jika f fungsi genap dan memenuhi untuk x yang non negatif, memenuhi nih fx akar x. Nilai f min 1 berapa? Kenapa? Karena coba f min 1 kan sama dengan f1 fungsi genap. Kalau fungsi genap f min x sama dengan fx. f1 kita ngitungnya nih besar dari 0, jadi pakai aturan ini. Akar 1. Jadi 1 gitu ya. Neng, paham gak Neng yang pakai masker? Paham. Cepet, kamu kuis tadi nggak ikut jadinya, telat. Ya udah, kelewat kuis. Grafik fungsi gx diperoleh menggeser grafik fungsi f ke kanan atau ke kiri. Ini digeser kanan sejauh 3, kemudian ditambah 2. Jadi diapakan? Ke atas sejauh 2. Tuh, yang kayak gini, matematik mah gampang. Kok tahun lalu sampai 1.800 yang ngulang? Iya, yang ikut ujian perbaikan. Fungsi rasional didefinisi. Belum saya berikan, hanya definisi aja. Fungsi rasional itu polinom dibagi polinom. Itu namanya fungsi rasional. Kalau bilangan rasional kan bulat bagi bulat. Kalau fungsi rasional polinom bagi polinom. P dan Q-nya polinom. Ingat polinom nggak ada akar ya. Pangkatnya bulat semua. A0 tambah A1X tambah A2X dan harus berhingga sukunnya. Polinom bagi polinom itu namanya fungsi rasional. Periode fungsi tangen berapa? Pi. Kalau lupa lihat grafiknya yang didiktat, dia mengulang setelah pi. Nggak boleh 2 pi ya jawabnya. Harus bilangan terkecil di mana fungsinya mengulang lagi nilainya. Pi. Gitu. Oke, nomor 1 ada pertanyaan? Itu baju merah ada putih-putihnya di sini, renda-renda. Paham. Oh, paham? Paham lah, udah diguyur mah. Ngebut aja ya. Misalan F ini, tentukan dan sederhanakan nilai dari ekspresi berikut. Keluar yang gini, gampang sekali. Ingat, kalau ini X, ini X. Kalau ini diganti kuda, ya ini ganti kuda semua ruas kanannya. Jadi F U-1 apa? Ya ganti aja X dengan U-1 ya. Jadi sama dengan gitu, sama dengannya bengkok 2 kali U-1 pangkat 2 min 3 kali U-1. Min tadi sederhanakan ya, hitung 2U kuadrat min 4U ada, ini apa ini bilang tulisan 3?
Min 3U itu ada 4U, jadi tinggal U ya. Kemudian itu berapa? 2 plus 3 jadi 5 ya. Gitu? Hah? Min U ya? Oh ya, min 7U. Aduh, untung gak KBF saya. Ini pengawas ya, pengawas. Yang ngobrol atau ngantuk, gua cakar katanya. Tentukan daerah asal fungsi berikut. Oke, kita bahas ini. Saya tulis kalau ini ya. Supaya kalau bentuknya lebih kompleks ya, caranya sama aja. Seperti ini. Ini kenapa ini ya? Meong. Oh, ini bekas tadi. 2023 tutorial 2 kelas 07 tanggal 13/09/2023. 2023-nya 2 kali, nggak apa-apa. Oke, ini diminta daerah definisinya ya. Daerah asal atau daerah definisinya. Oke, jadi caranya gimana? Kalau mau pakai jalan, syaratnya apa? X kuadrat min 4 harus? Hah? Lebih besar? No, nggak boleh karena di bawah. Ya, ini kayak persamaan biasa, faktorkan. Sebentar, ini goyang-goyang, kenapa ya? Oh, ini di atas ini nih. Aduh, si jelek ini muncul lagi. X tambah 2 gitu. Gambar garis bilangan. Periksa tanda dari apa? Tanda-tanda gila. X tambah 2 gitu. Aduh, tulisan saya pokoknya makin lama makin jelek. Penyebab nolnya di min 2 dan 2. Ih, kenapa goyang-goyang ya? Nah, di kiri sekali plus, betul? Min plus. Jadi HP-nya apa? Yang plus, ambilnya min tak hingga. Min 2-nya masuk nggak? Tidak, nggak boleh kan? Harus besar. Karena kepotong. Iya. Salah ini, pokoknya tangan, mulut, dan otak udah nggak sinkron. Gitu ya. Nah, tapi kalau di jawabannya, tinggal gini, lihat kanan, langsung jawabannya DF-nya. Jangan HP, ya kan nyarinya, ditanyanya daerah definisi, ya jawabnya DF. Memang tinggal disalin aja gitu ya. Tapi kalau kalian jawabnya, nulisnya HP, nanti yang ngoreksi sengaja. Saya nggak paham. Kok bukan soal pertaksamaan katanya. Soalnya menentukan daerah definisi. Mana jawabannya gitu kalau ini ditulis HP. Ya meskipun sama aja. Sini. Lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut aja kayak kereta api tua. 4. Oke, kalau sketsa grafik pasti hanya yang standar-standar aja. Kayak akar gini sebenarnya nggak akan. Cuma ini bisa ditransformasi jadi persamaan yang lebih sederhana gitu aja ya. Diubah. Nggak akan yang kompleks-kompleks ya. Kecuali nanti setelah belajar turunan. Oke. Sketsakan grafik fungsi berikut. Kita yang kenal adalah Y sama X pangkat N. Y per X, Y per X kuadrat, Y akar X gitu ya. Kalau yang gini gimana? Ya kita ubah. Jadi saya tulis Y, saya tulisnya nggak pakai G, Y aja. Karena grafik itu sumbu X dan Y.
akar 9 min X kuadrat. Akar kuadratnya di dalam akar susah. Kita kuadratkan. Hati-hati kalau mengkuadratkan, harus diperhatikan nanti beberapa hal. Suka melebar, suka bertambah gitu solusinya. Gitu. Kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Tak lain adalah lingkaran. Tetapi ada syarat dari awal kan? Apa syaratnya? 9 min X kuadratnya harus lebih besar sama dengan 0 gitu kan? Dan juga Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0 ya? Ini Y-nya nggak boleh negatif. Yang ini dikerjakan seperti di atas. Jadi X-nya anggota berapa ya? Min 33 ya? Lihat ini, kalau nggak paham lihat ini. Gitu. Lihat. Meskipun angkanya beda, maksudnya caranya menentukannya. Oke, jadi kita gambar. Nah, gambarnya saya itu paling nggak bisa ngegambar, jadi itu lingkaran jari-jari 3, gambarnya pakai ini aja. Ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9 gitu ya. Oke. Aduh, warnanya hitam kayak orang negro aja. Ganti color. Ini apa? X1. X1 kita ganti. Jangan namanya jangan X1 tapi pakai caption. X pangkat 2. Hah? Loh, memang kenyataan kan kalau orang Afrika hitam-hitam. Aduh, kan nggak ada orang Afrika yang ikutan. Aman saya. Nah, ini saya tulis labelnya. Kemudian use text as ini supaya keluarnya gini. Kalau pengen keluarnya, ini kekecilan. Pengen pangkatnya bagus, ya ada caranya, Kak. Tapi saya nggak akan jelaskan itu sekarang. Oke, setelah digambar, saya copy. Kalau mau mengcopy di Windows tuh, ini nge-crop itu Windows Shift S. Itu built-in snipernya Windows. Udah, ini copy aja, paste di sini. Mana pasta? Warung pasta ada di Jalan Ganesha. Jangan lupa sumbunya kalau nggak ada dipotong 2 nilai. Gitu ya. X, Y-nya. Ini berapa? Nggak jelas. 3 min 3. 3 min 3. Betul? Salah. Ini syaratnya. Kalau nggak kuadratkan hati-hati. X-nya betul min 3 sampai 3 yang biru ini. Y-nya nggak boleh. Jadi yang bawah harus dihapus. Gimana ngehapusnya? Ya, ambil aja warna putih, hapus. Gitu ya, dipulas. Nah, jawabannya yang betul itu. Jadi hati-hati. Kalau saya mengkuadratkan tuh kalau nggak terlalu perlu, nggak saya lakukan. Di persaksamaan juga bahaya, solusinya jadi bertambah banyak. Boleh mengkuadratkan, tapi harus hati-hati, harus diperhatikan syaratnya. Begitu. Neng, paham Neng? Neng yang mana ya? Ini kamu aja. Hah? Itu baju merah, paham nggak? Ya kamu cowok baju merah pakai kacamata. Hah? Sebelahnya paham nggak? Sebelahnya, sebelah dia. Bukan sebelah dia, depannya. Diagonalnya. Paham nggak ini? Yang cewek itu. Hah? Paham? Beneran? Berapa persen pahamnya? 99,9 ya udah. Sama dengan logam mulia emas. Antam 99,999. Tadi nomor berapa? Nomor 5. Enggak, enak pisan. Saya pilih yang lebih susah loh. Ini yang gampang buat kalian. Baik pisan. Dosen lain mah dibalik. Harus percaya ini.
Pokoknya kuliah saya kalian harus percaya. Oke, berikutnya soal nomor 6. Suatu kotak tertutup akan dibuat dari sebuah suatu karton kotak tertutup. Jadi bentuknya, bentar saya gambar dulu, jangan warna putih. Kotak tertutup ya. Gambar aja pokoknya kotak gitu ya. Nah, kotak nggak? Kotak gitu. Nah, dari karton ukuran 5x8, yang 5 mana? Ininya ya, tingginya 5 ya. Ini 5, ini 8 gitu kan kartonnya. Kemudian yang biru itu yang digunting, digunting. Kita gunting. Jadi yang biru itu yang digunting. Digunting kan gitu. Ting 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 ting. Gitu kan. Nah, digunting. Pinggirnya jadi nggak ada. Gunting gitu. Ngapain ini dosen deh katanya. Kayak nggak ada kerjaan aja di kelas nggak gitu. Oke? Jadi yang bagian ini dilipat ke atas, ini lipat ke atas, ini lipat ke atas, yang ini lipat ke atas, ini tutupnya gitu ya. Terbayang? Apa terbayang itu artinya? Tergambar di dalam otak kita gitu ya. Oke. Nah, tentukan volume kotak yang dihasilkan ini. Ini di sini yang X mana nih? X ini di sini yang mana? Tingginya X ya. Ini X. Ya, kalau lebar sama panjangnya bisa mana aja. Ini katakan set. Ini yang di sini apa? Y gitu bisa aja ya. Tapi tingginya X ini kan yang dilipat ini ke atas. Tentukan volume kotak yang dihasilkan. Jadi volume ini sebagai fungsi dalam X. Nah, saya hitung aja volumenya nggak dalam X dulu. X kali Y kali Z, betul? Tinggal menentukan sekarang apanya? Supaya dalam X. Berarti Y sama Z-nya diganti ke X. Y mana Y? Y ini berapa? Masa? Ini Y, ini kan harus Y. 5. Ini berapa Y? Sampai sini berapa? Ini juga 4 kan nanti. Jadi berapa? Y-nya menjadi gitu ya. Z-nya 5 min 2X. Karena ini dipotong ini X, ini X. Seluruhnya 5. Gitu paham? Nggak paham, ya biarin aja. Oke. Tentukan daerah asalnya. Yang ini udah kejawab nih. Volumenya itu dalam X. Mau dikalikan boleh. Disederhanakan. Daerah asalnya apa? Daerah asal fungsi F, volume. Kita lihat aja dari sini. Semua bagian ini nggak boleh ada yang negatif kan? Masa setnya negatif? Berarti kalau lihat dari sini, X-nya pasti harus lebih besar sama dengan 4. 0 boleh. Digunting semua boleh ya. 0 nanti itu juga boleh. Boleh. Kalau nggak ada yang digunting, X-nya 0, ya udah ini tutupnya setengahnya gitu. Kertasnya hanya dilipat gitu 2. Kotaknya tingginya 0. Yang ini juga nggak harus ini. Yang dari sini juga harus nggak boleh negatif. Jadi apa? X harus 2,5 ya. Terbalik X harus lebih kecil dari 4. Ya. Bukan X lebih besar dari 4. Masa nanti X-nya 50, kertasnya cuma 8 kok. Dari yang ini
Dari yang ini, salah lagi. 2,5 ya. Pastinya lebih besar 0. Masa X negatif? Enggak. Oke, jadi dari definisinya ya udah himpunan X sehingga ambil yang mana? Hah? Harus yang bawah ya. Betul? Karena yang bawah mencakup 4. Kalau pakai yang ini, nanti ini bisa negatif kan? Jadi harus ambil 2,5 gitu ya. Oke, paham? Kenapa enggak X kecil 4? Kalau kecil 4 bisa 3. Kalau X-nya 3, yang ini negatif. Enggak boleh. Ini semua enggak boleh ini. Saya tambahkan di atasnya. 4 min X harus lebih besar 0. 5 min 2X juga harus lebih besar 0. Kenapa harus lebih besar 0? Ya ukurannya nggak boleh negatif. Ini ke sini, yang ini ke sini. Nah, pusing kan? Enggak lah. Oke, nanti saya kasih catatannya ini ya. Di print PDF. Tapi kalau lupa harus diingatkan. Rekaman yang kemarin dan yang hari ini juga saya upload nanti malam kalau nggak ngantuk. Tapi malam ya jelas ngantuk. Lanjut. Nomor 8 ya. Nomor 8. Oh ya, saya akan ikuti pesan kelas K02. Nanti kelas 1 lagi cepat-cepat aja ngajarnya. Biar nilainya jangan terlalu bagus-bagus. Nah, itu ya. Diberikan titik P pada kurva ini. Ini juga soal mudah. Ya, asal bacanya pelan-pelan aja. Ada kurva Y X kuadrat. Kembali saya pakai ini gambar dulu. Saya paling nggak bisa kalau suruh ngegambar. Sama dengan X pangkat 2. Saya ambil agak di sini aja. Crop. Nggak mau. Hitam. Kolor hijau. Ambil sepotong gitu aja. Ada kurva Y sama dengan X kuadrat. Silin dikit. Oke. Titik P di titik 2,4. 2,4. Ini ya, titik P. Oh, jangan lupa sumbunya XY. P 2,4 pada grafik Y X kuadrat. Titik Q juga terletak pada kurva tersebut, pada grafik tersebut. Dengan Q tidak sama dengan P. Di mana Q-nya? Terserah, ambilnya sembarang sambil merem. Merem nggak bisa. Sambil buka mata. Q. Q sembarang, jadi sebut aja XY, nggak tahu. X-nya berapa, Y-nya berapa, bisa apa? Bisa di mana aja. Nyatakan kemiringan garis PQ, ini garis PQ. Saya sebut garis L aja gitu ya, supaya nggak garis PQ gitu, garis L. Nyatakan kemiringan garis L sebagai fungsi dalam apsis itu bagian X ya, dari titik Q. Jadi dinyatakan dalam fungsi X gitu. Ya udah, kemiringan adalah beda Y bagi beda X ya. Titik ke 1 mau yang mana? Mau yang P atau Q? P titik ke 1. Jadi kemiringan garis PQ gitu, segmen PQ adalah, sebut aja apa? W sama dengan, jangan, nama saya itu. V aja gitu ya. P titik pertama, jadi enggak, ini titik pertama, titik kedua. Mau titik kedua kurangin titik pertama. Y min 4 dibagi
Bolak-balik sama aja. Tapi pengennya fungsi dalam X. Jadi harus Y-nya diganti X. Y kuadrat min 4 per X min... bodoh pisan. X kuadrat min 4. Ya, karena kenapa boleh diganti ini Y-nya? Karena Q pada grafik Y sama dengan X kuadrat. Y-nya sama dengan X kuadrat. Tadi dibilang Q dan P titik yang berbeda. Jadi X-nya, ini kan X tadi punya titik Q, enggak 2 ya. Bukan 2. Nah, kalau bukan 2, ini bisa saya sederhanakan. Tambah 2 per X min 2. Karena X-nya bukan 2, boleh dicoret ya. Coret, boleh. Kalau X-nya 2, nggak boleh, hati-hati. Jadi sama dengan X tambah 2. Udah ini. Kemiringannya sekian. Jadi kalau titik Q koordinatnya min 1,1, ya masukkan aja X-nya min 1 itu. Setiap X-nya diberikan, dihitung kemiringannya. Siapa yang udah paham? Nggak ada. Ada sedikit. Siapa yang belum paham? Bohong. Harus mending nggak kepercaya diri sih. Nomor 10. Saya salin dulu. Tentukan hasil komposisi. Bukan daerah hasil ya. Aturan fungsinya maksudnya. Ya udah tinggal dihitung aja. F O G dikenakan X sama dengan nilai fungsi F. Dihitung dulu fungsi GX-nya dulu. GX masukkan aja apa? Sama dengan? Ini kucing 2X. Ya ini ganti 2X ya. Tuh gituan aja tuh. Besok Sabtu kuis. Moga-moga yang gini semua gitu ya. Loh kok amin atau jadi bodoh kalian? Nih kamu paham gak? Yang cowok? Ya kamu paham? Kok muka kamu kenapa sedih? Belum diguyur? Oh lagi sakit? Ini siapa namanya? Sakit hati? Gampang lah, gak enak badannya. Banyak tidur juga selesai. Kalau sakit hati, mau tidur juga nggak bisa. Lanjut lagi. Ini daerah asalnya. Kenapa? Yang komposisi mana ya? Daerah definisi sama. Oh ini nanti. Oke. Nomor 11. Tolong kalau kelambatan kasih tahu ya. Ya terlalu lambat juga bosen. Oke. Kalau mau menentukan sama enggak daerah asalnya ya kita hitung. Fx dulu. Kenapa merah terus ya? Hitam biru. Fx sama dengan akar X X min 2. Langsung aja DF apa syaratnya? Yang ini berarti harus yang kedua. Gitu ya. Oh ya diingatkan ini di yang soal pertaksamaan yang mengumpulkan di awal-awal nulisnya suka gini atau iris gitu. Jangan ya. Kalau mau nulis iris, nulisnya gini. Sebagai himpunan, nulisnya gini nih. 0 tak hingga, ini nolnya masuk. Boleh diiris karena ini himpunan. 2, tak hingga. Kalau pertaksamaan jangan diiris. Dan ya harus memenuhi dua-duanya.
Jadi iris gabungnya jangan setiap saat dihantam gitu aja. Oke, ini karena dan berarti harus memenuhi keduanya. Kita lihat yang satu 0 tak hingga, satu lagi 2 tak hingga. Jadi irisannya X lebih besar sama 2 gitu ya. Kalau yang G, Gx sama dengan akar X kali X min 2. Daerah definisi G adalah himpunan X sehingga X kali X min 2 jadi aja batuk. Rekam lagi. Bentar. Lanjut lagi. Ini apa? Ya saya selesaikan dulu. Kalau udah bisa dilihat langsung boleh. Saya gambar di garis bilangan tanda dari X kali X min 2 itu ya. Kelihatannya bertele-tele karena ini lagi menjelaskan. Kalau di ujian langkahnya agak langsung juga boleh. Apa? Plus, min, plus. Jadi apa? Saya jawabnya bukan HP tapi daerah G. Mendingan pakai himpunan ya. Min tak hingga sampai 0. Masuk. Digabung kalau himpunan. Apa? 2 tak hingga. Jadi beda ya. Nah ini dan ini tidak sama dengan. Ini sama dengan panjang. Tidak sama dengan. Beda. Yang fungsi F itu kita pakai dan itu karena sifat yang ini ya Pak, sifat yang waktu penjelasan Mbak Beno tentang fungsi. Boleh, tapi lebih sederhana lagi, harus ini bisa dihitung, ini bisa dihitung. Jadi X-nya kalau dimasukkan, oleh ini harus bisa dihitung, oleh ini bisa dihitung juga. Jadi harus ininya juga, ininya harus dipenuhi. Dan dua-duanya. Yang petak samaannya yang model di tengah diapit 2 itu. Ini dan ini petak samaannya ada 2. Oke. Soal gampang-gampang gini anak TI bantak bosen. Oke, yang ini kita lihat nomor 13. Daerah definisi fungsi F bagi G apa? Apapun ininya nanti, jangan dari sini dulu. Apapun F dan G-nya adalah berarti kan harus bisa dihitung oleh fungsi F. Jadi juga harus ada di daerah fungsi G kan? X-nya harus ada di daerah definisi F juga G. Selain itu nggak boleh 0 bawahnya kan? Jadi diiris lagi oleh himpunan X di mana GX-nya nggak 0. Nggak boleh 0. Paham? Jadi kalau bagi harus bisa dihitung oleh ini, harus bisa dihitung oleh ini, dan juga nggak boleh 0. X-nya gitu ya. GX-nya nggak boleh 0. Ya udah, tinggal hitung. DF apa? Iya, dalam definisinya apa? Bilangan real. G, bilangan real juga. Yang menyebabkan G 0, enggak 0. X tidak boleh sama dengan. Jadi irisan seluruhnya apa? Bilangan real dikurangi titik 1 ya. Yang standar nulisnya gini. Tapi di ujian kalian nulis gini juga boleh. Ya. Miring gitu. Kalau gini dibagi. Bilangan real dibagi 1 sama dengan bilangan real. Backslash bukan slash. Perjanjian aja. Lanjut.
Lanjut lagi. Oh, ada yang masih nyalin. Sok, salin dulu. Lanjut. 14. Yang ini ya, yang A, 14A. Ini tuh nggak ada yang nanya, paham nggak ya? Tahu-tahu saya ngecap aja sendiri gitu, kayak orang berkhotbah. Tentukan daerah asal F, G, FOG, dan GOF. Oke, kita lihat. Daerah definisi F, apa? Langsung aja udah paham ya. X langsung besar dari, lebih besar dari 0. DG, oh iya, bilangan real. FOG, nanti kita hitung dulu aja nilainya. Mungkin ada kelas yang menjawab harus pakai iris-irisan yang saya gambarin comprok 3 itu. Itu cara kuno, lama, susah. Biar aja itu buat kelas yang lain aja. Cara kita langsung aja ininya, tapi jangan disederhanakan. Setelah itu baru ditentukan daerah asalnya. Pasti betul. Gitu ya. F dari apa? X kuadrat tambah 1. Sama dengan? Jangan disederhanakan. Oke. Kalau ini sederhanakan gini sih nggak apa-apa. Ya ini, ya nggak disederhanakan juga nggak apa-apa. Jadi, daerah definisi FOG, apa? Himpunan X, sehingga X kuadrat tambah 1 dikurang 1 harus lebih besar sama 0 gitu kan? Yang di bawah akar. Sama dengan himpunan X sehingga X kuadrat lebih besar sama 0. Sama dengan apa? Semua bilangan real berlaku. GOF. DGOF adalah himpunan X sehingga GOF ini juga belum dihitung. Hitung dulu. GOF, G dari Fx ya. G dari akar X min 1. Jangan disederhanakan. Gitu. Maka daerah definisinya apa? Himpunan X. Supaya bisa dihitung, X harus besar dari. Nah, sudah begitu. Atau dalam notasi kurung boleh. Salah satu aja ya. Jawabnya. Yang ini atau ini. Begitu? Kalau fungsi komposisi itu beda sama kayak fungsinya dikali apa dikali daerah definisinya, iya. Kalau komposisi bukan diiris ya Pak, beda ya? Beda. Lebih rumit gitu. Ada yang mau sholat dulu? Ngacung? Hah? Mana nggak ada yang ngacung? Ya bolehlah 10 menit sampai jam 12. Keburu nggak? Baik, kita lanjutkan lagi. Ini tadi udah beres ya semua ya. Nah, nomor 13 tadi ada yang kelewat. Sketsakan grafiknya. Jadi untuk sementara ini sebenarnya pembagian fungsi nggak akan diminta menggambar grafiknya, kecuali bisa disederhanakan. Nanti setelah belajar turunan baru pembagian fungsi atau yang lebih kompleks
dibahas gitu ya. Jadi yang ini kalau menggambar grafiknya kita lihat f per gx-nya dulu sama dengan fx dibagi gx. Ini kita hitung dulu. Menjadi x kuadrat min 3x tambah 2 dibagi x min 1. Saya faktorkan atasnya. Gitu? Boleh dicoret enggak? Enggak boleh kalau x-nya 1. Tapi x-nya kan ini. Kan dalam definisinya tadi x-nya enggak 1. Jadi boleh dicoret ya. Jadi sama dengan x min 2. Nah, gambarnya coba kita gambar. Kenapa saya nulisnya di situ ya sampai penuh gitu? Udah aja yang ini dikotakin gitu ya. Kemudian digeser ke bawah. G-nya ikut. Supaya nggak ikut G-nya gimana? Hah? Kayak lasso. Salah. Kalau lasso nanti yang tulisannya nggak bisa ikut. Kotakin aja kayak tadi sampai sini. Saya mau gambar grafiknya, buat tempat gambar grafiknya. Mati. Kenapa? Yang ini hidup. Hah?